Kita masuk ke neraca atau statement of financial position atau balance sheet gitu ya. Balance ya, balance berarti nanti harus imbang ya, harus sama tuh. Aset ya, total aset harus sama dengan total liabilitas plus total ekuitas gitu ya. Nah, ini biasanya nih nanti kalau diminta menyusun gitu ya, oh, udah pokoknya yang penting bawahnya sama nih. Total asetnya harus sama dengan total liabilitas plus ekuitas. Tengahnya nggak tahu tuh kadang entah angka-angkanya itu dari mana, tiba-tiba sama aja ya itu yang angka terakhirnya gitu ya. Ke neraca dulu ya. Nah, neraca atau balance sheet ini adalah laporan mengenai aset, harta ya. Kemudian utang atau kewajiban, liabilitas dan ekuitas pada tanggal tertentu nih, at a specific date. Bedanya dengan income statement, kalau income statement itu satu periode ya. Jadi income selama satu periode. Kalau neraca ini adalah posisi ya, posisi keuangan ya, posisi harta, utang dan modal pada tanggal tertentu. Jadi ini berarti pada tanggal pelaporannya ya, pada tanggal 31 Desember biasanya. Ya, jadi bisa jadi nanti kalau kita membuatnya di tanggal 1 Desember posisinya nggak seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau income statement itu periode ya, biasanya for periode ending 2000 misalkan 2019. Nah, itu kalau income statement. Kalau ini berarti biasanya itu ada per 31 Desember. Nah, ada tanggalnya benar-benar ya. Per 31 Desember 2019. Jadi pada tanggal tertentu. Ya, jadi melaporkan informasi ya, menyajikan informasi ya, sumber-sumber dari asetnya itu apa saja. Jadi asetnya terdiri dari aset apa aja? Current aset, kemudian non current aset. Current asetnya perusahaan itu punya apa saja gitu ya. Liabilitas juga ya, liabilitas atau kewajiban kepada kreditornya ini utang-utangnya jenisnya apa saja. Kemudian juga di posisi ekuitasnya. Posisi yang menyusun ekuitas ini ya, selain modal gitu misalkan selain modal saham ya capitalnya ya, share capital ordinary, share capital preference, kemudian return earning, kemudian apa saja yang menyusun ekuitas ya dari suatu entitas atau perusahaan. Neraca ini ya membantu entitas ya untuk memperkirakan future cash flow ya, untuk memperkirakan jumlah, kemudian penerimaannya kapan atau ketidakpastian dari future cash flow. Jadi kalau menyusun cash flow ya, kalau menyusun cash flow statement ya, laporan arus kas, kita kan juga akan menggunakan neraca kan ya. Nah, maka laporan arus kas ini ya, laporannya ini baru bisa dibuat setelah kita menyusun income statement dan setelah kita menyusun neraca ya, baru kita bisa menyusun laporan arus kas. Kalau kegunaannya biasanya untuk itu ya, biasanya untuk melakukan analisis laporan keuangan. Ya. Nanti kalian peroleh tuh di semester berapa ya? Enggak tahu kalau kurikulum kalian dapat atau enggak ya. Jadi ini kalau bagi pemeriksa pajak gitu ya, bagi pemeriksa pajak ya, ada satu materi khusus di akuntansi itu namanya analisis laporan keuangan gitu ya. Ya, itu penting ya buat pemeriksa pajak itu untuk memperkirakan ya. Ini laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan ini make sense nggak sih? Ada sesuatu yang ditutupi atau enggak gitu ya. Nah, dengan cara itu melakukan analisis atau perbandingan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan, terutama di neraca gitu ya. Nah, kita akan menghitung nih rate of return gitu ya. Kemudian kalau misalkan mau nyari indikasi ini perusahaan ini menghindari pajak atau enggak gitu ya. Itu bisa tuh kita akan membandingkan yang namanya DER gitu ya. Debt to equity ratio. Nah, itu yang jadi acuan debt to equity ratio. Debt itu adalah total utang, equity itu adalah modal, ratio. Nanti ada rasio tertentu ya. Itu kayak jadi indikator awal gitu ya, indikator awal bahwa perusahaan itu melakukan tax avoidance atau penghindaran pajak. Nah, ini pentingnya bagi nanti suatu saat siapa tahu dari kalian jadi dalam posisi sebagai pemeriksa pajak gitu ya. Nah, untuk melakukan analisis laporan keuangan.
Ini contoh analisisnya misalkan untuk menilai likuiditas perusahaan, likuiditas perusahaan. Kita bisa memperkirakan ya perusahaan ini liquid ya. Liquid itu berarti perusahaan bisa melunasi kewajiban jangka pendeknya. Ya, kita bisa menghitung rasio likuiditas perusahaan. Itu nanti kita menghitung dari current liability dibanding current asset. Ya. Current liability banding current asset. Nah, jadi apakah ya nanti perbandingannya seperti apa ya? Jadi membandingkan antara utang lancar dan aset lancar. Kira-kira sebanding atau enggak? Kalau ternyata utang lancarnya lebih tinggi daripada aset lancarnya, berarti ini kondisinya kurang liquid, gitu ya. Nah, jadi setidaknya sama nih current aset dan current liability-nya itu sebanding. Itu berarti perusahaan dalam kondisi liquid. Kemudian kalau solvent ya, solvency ini adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jadi secara jangka panjang di perusahaan solvent atau enggak gitu ya. Nah, kita akan menghitung atau membandingkan antara total aset dari perusahaan dengan total liabilitas. Nah, jadi kalau yang solvensi itu rasio solvensi itu adalah totalnya ya. Nah, bukan hanya yang current-nya saja, tapi total aset dibandingkan dengan total liabilitas. Ini perbandingannya seperti apa? Apakah total asetnya itu cukup untuk melunasi total liabilitasnya, atau jangan-jangan total liabilitasnya lebih besar nih daripada total aset. Nah, kalau seperti itu kalian dengan persamaan akuntansi aset sama dengan utang plus modal, ini udah nggak benar nih, maksudnya perusahaannya ini berarti insolvent gitu ya. Kalau ternyata total liabilitasnya dibandingkan dengan total aset lebih tinggi total liabilitasnya, berarti ekuitasnya minus kan ya. Ekuitasnya minus, ini insolvent. Ini perusahaan ini bangkrut gitu ya, mau bangkrut. Nah, itu bisa memperkirakan dari itu ya, dari rasio-rasio di laporan neraca. Kemudian keterbatasannya apa? Nah, keterbatasannya ini sama dengan yang income statement ya. Jadi penuh dengan judgement dan estimasi ya. Kayak kita ada misalkan di neraca itu kan pasti ada sangkut pautnya dengan income statement ya. Kayak akumulasi depresiasi, kemudian allowance for doubtful account, itu kan juga hasil dari estimasi ya. Perkiraan piutang tidak tertagih gitu. Akumulasi depresiasi itu juga dari estimasi penyusutan ya. Jadi ini masih dia menggunakan judgement ya, atau estimasi. Dan sebagian besar aset dan liabilitasnya itu dilaporkan pada nilai buku atau nilai historis. Kalau liabilitas biasanya iya ya, pakainya nilai historis. Kalau aset ini kadang ada perusahaan ya, biar kelihatan asetnya banyak gitu, asetnya tinggi. Nah, bisa jadi perusahaan itu melakukan yang namanya revaluasi ya. Revaluasi itu penilaian kembali aset-aset tetapnya ya. Misalkan nilai tanahnya direvaluasi tuh menggunakan jasa penilai, bangunannya juga direvaluasi dan seterusnya, sehingga nilainya mungkin bisa jadi lebih besar daripada nilai bukunya. Nah, kalau menggunakan harga revaluasi bisa jadi nilai asetnya nanti naik. Itu keterbatasannya terutama ya. Jadi penuh masih ada judgement dan estimasi. Kemudian elemen-elemennya. Nah, ini elemennya adalah elemen di persamaan akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal ya. Harta itu berarti sumber-sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan oleh entitas atau perusahaan. Yang apa? Yang akan menghasilkan ya, yang terjadi di masa lalu ya, hasil dari peristiwa masa lalu yang akan menghasilkan manfaat ekonomi ya di masa depan ya, yang akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan atau mengenerate income gitu ya, bisa mengenerate income. Ya. Misalkan investasi gitu. Investasi itu kan bisa menghasilkan bunga ya, berarti bisa mengenerate interest revenue ya. Kemudian inventory bisa dijual dia akan jadi sales revenue, jadi akan menghasilkan keuntungan ekonomis di masa depan.
atau mengenerate income itu ya. Kemudian kalau liabilitas, nah liabilitas ini kewajiban ya, kewajiban sekarang dari suatu entitas yang timbul akibat peristiwa masa lalu, ya, yang implikasinya apa ya? Kalau kewajiban itu berarti implikasinya akan ada pembayaran ya, settlement, akan ada pembayaran atau arus sumber daya yang keluar ya, arus sumber daya yang keluar atau aset keluar untuk melunasi liabilitas ini ya, karena bisa dibayar dengan kas atau dibayar dengan aset yang selain kas. Kemudian ekuitas, nah ekuitas ini kadang lebih sering disebut net aset ya, atau aset bersih. Karena ekuitas ini adalah selisih ya antara aset dikurangi liabilitas. Ini disebut aset bersih. Jadi sebenarnya sumber daya perusahaan ya, itu bisa diperoleh dengan cara ngutang atau diperoleh dari pemilik ya, dari pemilik nih, modal pemilik. Nah, gitu. Nah, sekarang kita mulai membahas detailnya ya. Kita mulai membahas detailnya untuk subklasifikasinya ya. Aset. Nah, kalau di sini disajikan bahwa aset itu terdiri dari non current aset dan current aset. Ini non currentnya di atas ya. Nah, tapi sebenarnya boleh sih, boleh currentnya dulu ya, currentnya dulu yang di atas baru non current. Ini di bawah disebutkan bahwa banyak perusahaan itu justru menyajikan current asetnya lebih dahulu ya, current asetnya lebih dahulu, baru di bawahnya non current aset. Di Indonesia juga demikian ya, kebanyakan perusahaan itu akan menyajikan current aset lebih dahulu ya, baru non current aset. Kemudian untuk yang sebelah kanan ya, sebelah kanan ini juga demikian ya, boleh dari liabilitas dulu ya. Biasanya liabilitas dulu baru ekuitas. Liabilitasnya dimulai dari current liability, kemudian non current liability, baru berikutnya ekuitasnya. Nah, untuk yang non current asset di sini terdiri dari investasi yang jangka panjang ya, kemudian plant property dan equipment, lalu intangible asset yang tidak bisa diklasifikasi ke investasi jangka panjang, PPE dan intangible asset akan kita klasifikasi atau kita masukkan ke other asset. Ya. Kalau ini ya posisi ekuitas ya, modal saham ya, yang disajikan di sini adalah yang itu ya, ekuitas untuk korporasi ya, yang bentuknya korporasi, jadi yang modalnya terdiri atas saham-saham ya. Ada modal saham ya, share capital itu modal saham yang at par ya. Kemudian ada share premium, lalu return earning, accumulated OCI ya. Accumulated OCI ini yang salah satu sumbernya adalah penyesuaian harga wajar dari investasi yang sifatnya non trading ya. Untuk yang unrealized gain atau loss-nya akan kita catatkan ke accumulated OCI ya. Kemudian non controlling interest ini kalau punya kepemilikan di perusahaan lain ya. Untuk yang ini yang non controlling interest untuk level akuntansi keuangan menengah ini sebenarnya belum ada ya, nanti kita bahas detail ketika teman-teman belajar akuntansi keuangan lanjutan. Jadi ini nice to know aja. Kemudian kalau non current asset contohnya yang obligasi, kemudian notes payable jangka panjang, yaitu yang non current asset. Kita masuk di klasifikasi yang aset dulu ya. Aset dulu. Di sini dimulai dari yang non current asset. Non current asset ya biasanya terdiri dari investasi jangka panjang, kemudian property, plant dan equipment ini adalah aset tetap yang berwujud ya, aset tetap berwujud itu property, plant dan equipment. Kemudian intangible asset, aset tetap tidak berwujud. Kemudian other asset, jadi yang tidak bisa diklasifikasi ke 1, 2, 3 kita cantumkan sebagai other asset atau aset lainnya. Aset tetap lainnya ya, non current asset yang other. Nah, untuk investasi jangka panjang ya, investasi jangka panjang terdiri dari apa saja ya. Pertama adalah surat berharga
ya, sekuritas di sini. Sekuritas atas maksud kita sebagai investor ya, kita sebagai investor, kita yang membeli obligasi ya, kita membeli saham atau kita membeli notes payable yang jangka panjang. Jadi kita memiliki notes receivable ya, notes receivable jangka panjang. Yang jangka panjang, kemudian yang masuk lagi investasi jangka panjang adalah aset tetap, tapi bentuknya tangible aset ya, aset yang berwujud tuh, aset yang berwujud tapi tidak digunakan untuk operasional sehari-hari. Ya, misalkan perusahaan punya tanah tapi nggak digunakan buat operasional ya, tidak dibangun apapun di situ. Nah, tanahnya itu memang dimiliki untuk tujuan spekulasi, jadi melihat pergerakan harga tanah gitu ya. Nah, ini kalau harga tanahnya tinggi itu baru dijual, ya, jadi dengan tujuan untuk spekulasi. Kemudian dana-dana khusus ya, special fund. Ini contohnya adalah sinking fund. Sinking fund ini dana yang disisihkan untuk melunasi utang jangka panjang. Jadi misalkan dalam rangka melunasi bonds ya, melunasi obligasi, ini perusahaan menyisihkan dana gitu ya, menyisihkan dana gitu tiap periode ya. Kayak istilahnya apa? Nabung gitu ya. Kita istilahnya nabung untuk bayar utang gitu. Nah, itu sinking fund. Kemudian pensiun fund ya, dana pensiun. Nah, dana pensiun. Ini adalah dana pensiun yang akan diberikan kepada karyawan ya oleh perusahaan. Biasanya nanti ya dana pensiunnya ini akan disisihkan oleh perusahaan, kemudian dia akan menginvestasikan ke pengelola dana pensiunnya ya, maksudnya itu di entitas lain ya, di pengelola dana pensiunnya gitu. Itu kalau contohnya misalkan kalian pernah lihat tuh Pertamina gitu ya, dia punya entitas sendiri untuk mengelola dana pensiunnya ya, ada dana pensiun Pertamina. Nah, itu biasanya perusahaan-perusahaan BUMN gede tuh punya untuk perusahaan pengelola sendiri untuk dana-dana pensiunnya. Kemudian dana-dana yang disiapkan atau dipisahkan gitu dalam rangka ekspansi usaha ya, ini untuk pengembangan pabrik misalkan. Ya, jadi dana khusus contoh-contohnya itu. Yang keempat, ini kalau ada investasi ya, ada investasi di perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya gitu ya, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi ya atau terasosiasi. Kalau yang nomor 4 ini hampir seperti investasi yang sifatnya non trading, tapi memang di situ ada hubungan antara misalkan antara perusahaan sebagai konsumen dan perusahaan suppliernya gitu ya. Nah, jadi ada hubungan khususnya nih kalau yang di nomor 4. Nah, investasi yang dalam bentuk sekuritas ya, investasi ini yang sudah kalian pelajari juga ya di chapter investasi semester lalu ya, di bagian UAS-nya. Ya. Investasi itu ya, untuk yang sekuritas ya, itu investasi bisa dalam bentuk maksudnya investasi dalam bentuk obligasi gitu ya, debt investment ya. Investasi dalam bentuk utang ya, debt investment, atau investasi dengan beli saham. Kalau ini beli obligasi ya, investment in debt atau debt investment ini beli obligasi. Kalau share investment ya, nah dulu tingkat 1 nyebutnya share investment ya. Share investment atau equity investment ini kita beli saham ya. Untuk debt investment ya, ya, portofolionya sebenarnya banyak ya. Nah, sebenarnya banyak. Nanti kalau pas di semester 4 itu jenis-jenisnya dari debt investment itu ada 4 gitu ya. Nah, di sini cuma disebutkan 2 nih. Untuk debt investment ini jenisnya hanya yang held for collection dan trading nih yang disebutkan di sini ya. Held for collection ya, itu merupakan salah satu jenis dari debt investment ya. Kalau held for collection ini berarti perusahaan membeli obligasi dengan tujuan hanya memperoleh bunga di tiap periode dan memperoleh pelunasan di akhir masa obligasinya. Ya. Di akhir periode ya, di tiap akhir periode tidak disesuaikan ke harga pasar. Ya, jadi tidak disesuaikan ke harga pasar, jadi tidak ada unrealized gain atau loss di tiap akhir periode ya. Itu kalau held for collection ya.
Ini diklasifikasi ya. Biasanya sih non current ya. Kalau yang debt investment yang held for collection ini sebenarnya non current karena kita membeli obligasi. Obligasi itu kan utang jangka panjang. Jadi investasinya juga merupakan investasi yang sifatnya jangka panjang. Sedangkan klasifikasinya yang ke current ini jika jatuh temponya itu sudah 1 tahun gitu, tinggal 1 tahun lagi ya, tinggal 1 tahun lagi jatuh tempo, maka akan kita reklasifikasi dari non current aset ke current aset ya, jatuh temponya ya. Ingat kan itu nama reklasifikasi ya dari itu bagian lancar dari investasi jangka panjang. Nah, itu yang current ya. Jadi misalkan jatuh temponya tinggal 1 tahun lagi nih, maka akan kita klasifikasi ke current asset. Kalau masih 5 tahun ya, masih 5 tahun lagi berarti masih di non current asset. Yaitu untuk yang tipe held for collection ya. Tidak ada penyesuaian ke harga pasar. Kemudian kalau yang tipenya trading ya, trading securities, ini bisa dalam bentuk debt investment, bisa dalam bentuk share investment ya. Jadi yang debt investment pun ada yang trading, ya equity investment atau share investment juga ada yang trading. Di tiap akhir periode akan disesuaikan ke nilai wajar ya, ke fair value. Selisih nanti antara fair value dengan carrying value-nya akan diakui sebagai unrealized gain atau unrealized loss yang akan dicatatkan sebagai other income ya, sebagai other income. Berarti masuknya di laporan laba rugi ya kalau yang investasinya dalam bentuk trading. Nah, kalau trading ini secara umum ya, namanya juga trading ya, trading sangat frekuen diperjualbelikan. Maka jatuh tempo ya, dimiliki perusahaan itu waktunya hanya sebentar. Paling 3 bulan melihat pergerakan harga investasinya jual gitu ya. Harga naik jual. Jadi frekuensi jual belinya tuh tinggi gitu ya. Sehingga kalau yang sifatnya ini trading ya, jenisnya trading, maka klasifikasinya itu biasanya di current asset ya, kalau yang trading. Sedangkan kalau yang non trading ini hanya ada di equity investment ya atau share investment saja ya. Ini bedanya dengan trading, kalau penyesuaiannya di akhir periode dia bukan di laporan laba rugi tapi sebagai OCI. OCI itu bagian dari ekuitas tadi ya. Nah, kalau yang trading ini bisa current, bisa non current ya, bisa current, bisa non current. Kalau non current itu memang kalau non trading itu kan frekuensi penjualannya relatif lebih jarang daripada trading ya. Tapi bisa jadi dia melihat pergerakan harga gitu ya dijual atau dia memang menahan investasinya karena biasanya masih ada hubungan nih dengan perusahaan investinya gitu ya. Ini penyajiannya di neraca ya untuk non current asset ya, long term investment terdiri dari di sini investment in held for collection securities. Kemudian juga memiliki misalkan land held for future development. Jadi ini judulin dulu ya, long term investment baru terdiri dari apa saja. Investment in held for collection, investment in trading gitu ya. Trading masuknya ke current ya, investment in non trading ya seperti itu. Kemudian klasifikasi berikutnya untuk yang jenisnya property, plant, dan equipment. Ya. Property, plant, dan equipment. Nah, property ini berarti properti perusahaan, ya. Bisa bangunan, ya, bisa tanah, itu adalah property. Plant itu pabrik ya, plant itu lebih ke pabrik atau ya hal-hal yang maksudnya aset-aset tetap yang berwujud itu dan peralatan. Nah, di sini definisinya adalah ya nih. Kalau ini berarti apa? Aset tetap ya, aset tetap atau di sini nyebutnya long life asset atau non current asset ya. Non current asset, aset tetap yang berwujud tangible jadi kelihatan wujudnya. Tanah tuh wujudnya ada gitu ya. Sepetak tanah gitu. Bangunan ada wujudnya. Kemudian peralatan, mobil dan sebagainya ya. Dan nih digunakan dalam operasional sehari-hari. Jadi untuk diklasifikasi sebagai PPE ini sebenarnya ada beberapa kriteria ya. Nah,
ada wujudnya secara fisik. Nah, jadi wujudnya secara fisik tuh ada, tahu nih di sini gitu. Tahu ini, oh ini gedungnya, oh ini kendaraannya gitu. Jadi wujud secara fisiknya itu ada. Ya. Kemudian di sini misalkan tanah, bangunan, mesin, furniture, peralatan, kemudian mineral. Mineral ini itu ya, misalkan dia punya situs tambang emas gitu. Nah, itu masuk juga ke property, plant dan equipment ya, untuk sumber daya alam. Kemudian untuk seluruh aset tetap yang berwujud ini didepresiasikan ya, didepresiasikan. Kalau yang sumber daya alam ini yang mengalami depresi. Nah, sebelumnya saya ke kriteria dulu ya untuk yang disebut PPE, Plant, Property dan Equipment. Pertama tadi wujud fisiknya ada ya, tangible. Kemudian digunakan dalam operasional perusahaan sehari-hari. Jadi memang digunakan ya. Nah, tujuan utamanya bukan untuk dijual. Nah, ini bedanya misalkan komputer ya, komputer yang di kasir Indomaret gitu ya, dengan komputer yang dijual di toko-toko di Mangga 2 atau di Glodok. Barangnya sama-sama komputer, tapi klasifikasinya di laporan keuangan beda ya. Kalau komputer yang di kasirnya Indomaret itu digunakan kan ya oleh kasirnya untuk penjualan gitu ya. Nah, digunakan dalam operasional sehari-hari. Tujuan utamanya tidak untuk dijual. Ya. Ya kan di Indomaret nggak yang kasir yang di komputer kasirnya kan nggak dijual ya. Nah, nggak ada harganya kan di tempelan komputernya gitu ya. Walaupun nanti bisa jadi suatu saat dijual, misalkan pengen ganti komputer baru, ya, suatu saat dijual. Tapi tujuan utamanya bukan untuk itu. Beda dengan tadi ya komputer yang di toko-toko yang di Glodok. Nah itu klasifikasinya sebagai inventory, sebagai persediaan. Nah, tujuan utamanya dijual. Nah itu bedanya ya. Jadi ini harus digunakan dalam operasional sehari-hari ya. Kemudian kalau yang PPE itu didepresiasikan, kalau yang sumber daya alam ini mengalami yang namanya depresi. Nah, sumber daya alam yang masuk di kategori property, plant dan equipment itu sumber daya alam yang seperti apa? Sumber daya alam yang seperti apa? Seperti pertambangan, Bu. Seperti pertambangan. Jadi gini dulu, klasifikasi sumber daya alam itu ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui. Nah, kalau yang masuk di PPI ini, yang bisa atau yang tidak bisa diperbarui? Yang tidak bisa, Bu. Yang tidak bisa, ya, yang tidak bisa diperbarui ya. Kalau bisa enak ya gitu ya, tambang emas gitu bisa diperbarui ya. Berarti emasnya kan nggak habis-habis tuh ya emas yang di Freeport gitu ya. Nah, sayangnya kalau yang PP ini adalah yang tidak bisa diperbarui. Jadi dia mengalami terus depresi gitu ya. Jadi makin lama pasti akan habis gitu ya. Makin lama akan habis gitu. Kalaupun ada gitu ya, kalaupun ada biasanya apa? Kan kalau minyak bumi atau batu bara itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tertimbun berjuta-juta tahun yang lalu gitu kan ya, dulu belajarnya kayak gitu ya. Nah, berarti kalau mau dapat tambang batu bara ya nunggu berjuta-juta tahun lagi gitu ya. Kalau misalkan mau diperbarui gitu ya. Nah, kalau yang bisa diperbarui, nah, berarti ada yang bisa diperbarui ya tadi ya sumber daya alam ya, sumber daya alam yang bisa diperbarui ya. Itu contohnya yang hewan sama tumbuhan. Berarti misalkan kalau perusahaan peternakan atau perusahaan susu ultra ya, susu ultra itu kan berarti dia punya punya aset yang bisa diperbarui kan ya. Nah, dia punya sapi, sapinya bisa beranak ya kan. Nah kalau untuk aset yang bisa diperbarui ya, tadi contohnya misalkan sapi atau tumbuh-tumbuhan gitu, misalkan perkebunan kelapa sawit atau perkebunan anggur gitu kan ya. Jadi dia terus bisa menghasilkan atau bisa ditanam kembali. Nah,
Kalau itu nanti klasifikasinya sebagai aset biologis, ya, sebagai aset biologis atau aset agrikultural, ya. Itu nanti kita pelajari di chapter inventory, ya, setelah UTS. Nah, itu masuknya di biological asset. Ini penyajiannya di neraca, ya, untuk plant, property, dan equipment. Ini biasanya dimulai dari aset yang PPE, tapi yang tidak didepresiasikan, ya. Tanah kan tidak didepresiasikan, ya. Kemudian building, nah, langsung disajikan, ya, langsung disajikan dengan kontra akunnya. Ya, jadi di sini bangunan, kemudian bawahnya langsung akumulasi depresiasi. Ini kontra akun, ya. Namanya kontra akun. Kontra akun ini maksudnya dia termasuk aset, ya kan? Akumulasi itu masuknya aset. Tapi saldo normalnya minus, ya. Saldo normalnya kan dia mengurangi, ya. Nah, itu yang namanya kontra aset. Nanti di bawahnya misalkan equipment less accumulated depreciation gitu terus, ya. Selanjutnya klasifikasi berikutnya adalah intangible asset. Aset tetap yang tidak berwujud, ya, long life, ya, long life juga, tapi dia nggak ada wujudnya. Ya, sebenarnya ada, ya, wujudnya selembar kertas gitu, ya, selembar kertas misalkan ada sertifikat paten, ada copyright, ada sertifikat franchise gitu, ya, dan sebagainya. Nah, di sini contohnya ada paten, copyright, franchise, goodwill, trademark, trade names, customer list. Dari yang di sini ada yang belum pernah dengar? Ada yang belum pernah dengar? Customer list, Bu. Customer list, ya, customer list ini, ya, customer list ini misal contohnya, ya, contoh realnya. Kalian kan terdaftar jadi sebagai pelanggannya misalkan Telkomsel atau pelanggannya Indosat, gitu kan, ya. Nah, bagi perusahaan-perusahaan itu data kalian itu bisa jadi bernilai, ya. Kalau bisa jadi bernilai dan misalkan layak laku dijual gitu, ya. Nah, mereka akan mengkapitalisasi, ya, daftar pelanggan itu. Ya, dia akan mengkapitalisasi daftar pelanggan itu. Nah, dia bisa jual ke pihak lain. Nah, makanya kadang itu, ya, kalian nggak tahu nih dapat SMS dari mana gitu kan, ya. Wah, ini jangan-jangan data kita memang diperjualbelikan, ya. Nah, kan kita juga mendaftarkan diri di bank gitu, ya, mendaftarkan diri ketika di provider kayak Telkomsel, Indosat itu kan kita ketika daftar kita setor nama, setor alamat, setor nomor KTP dan sebagainya, data-data kita gitu. Nah, itu kalau bernilai bisa jadi data kita itu nanti akan dikapitalisasi, istilahnya dikapitalisasi oleh perusahaan, dan kapitalisasi itu ke akun customer list. Ini ada nilainya. Apalagi kalau misalkan yang itu, ya, daftar misalkan yang orang-orang kaya gitu, ya, itu customer list-nya sangat bernilai sekali gitu, ya. Kalau paten dan copyright tahu bedanya? Tahu nggak? Paten dan copyright? Atau sama aja? Lupa, Bu. Lupa. Beda, Bu. Beda, ya, bedanya di mana? Kalau paten ini biasanya terkait invention, ya, misalkan invention atau kebaruan gitu. Kita bisa bikin bisa bikin tempe gitu misalkan tanpa ragi gitu, ya. Nah, itu kita patenkan gitu, kemudian kita patenkan. Atau misalkan kalau iPhone gitu, ya, Apple gitu, dia dengan teknologi yang baru dia misalkan bisa bikin virtual phone gitu, ya, jadi telepon HP-nya itu sudah nggak ada wujudnya gitu, ya, dia kemudian mendaftarkan paten gitu, ya. Nah, kalau yang paten ini masa manfaatnya itu biasanya lebih rendah, ya, lebih kecil atau lebih sedikit daripada copyright. Nah, biasanya paling 10-20 tahun gitu maksimal. Nah, kalau copyright ini, ya, ini copyright sebenarnya hak untuk mengcopy, hak untuk memperbanyak.
Ya, jadi yang berhak untuk mengcopy atau memperbanyak itu adalah si pencipta atau penerbitnya. Ya, misalkan kalian mengcopy buku, kalian sebenarnya harus izin tuh sama penerbitnya gitu ya. Enggak. Kalian nggak punya hak. Jadi yang punya hak copyright itu adalah si penerbitnya. Nah, kalian nggak punya hak untuk memperbanyak tanpa izin. Nah, kalau kalian melakukan itu berarti kalian melanggar hak ini ya, melanggar hak copyrightnya gitu. Nah, kalau copyright ini masa manfaatnya ini relatif sangat panjang ya, relatif sangat panjang. Jadi benar-benar hak atas kayak terutama kekayaan intelektual gitu ya, itu sangat dilindungi. Jadi copyright ini biasanya masa manfaatnya itu dari sejak misalkan sejak buku terbit ya, sejak bukunya terbit itu atau filmnya terbit atau musiknya itu beredar gitu sampai dengan si penciptanya itu meninggal dunia plus 70 tahun. Ya, jadi sangat panjang. Jadi kalau kalian mau download film secara legal ya, tunggu dulu tuh ya penciptanya itu meninggal plus 70 tahun. Itu legal ya. Karena masa manfaatnya sudah habis ya. Nah, kemudian contoh franchise, tahu lah ya kalau franchise banyak sekali ya tuh apa Indomaret itu kan di mana-mana itu salah satu contoh franchise. Kemudian kalau goodwill ini adalah selisih lebih antara firm value atau harga pasar perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan ini dinilai di pasar itu nilainya berapa sih ya? Itu dibandingkan dengan nilai book value perusahaan atau carrying value perusahaan ketika nilai buku itu berarti nilai yang di neraca ya. Jadi ini modalnya berapa, return earning-nya berapa itu adalah nilai buku. Kita bandingkan dengan value-nya yang ada di pasaran gitu. Kalau value yang di pasaran lebih tinggi berarti kita akan mencatatkan goodwill ya. Nama baik gitu ya. Nah, kalau trademark ini merek ya lebih ke itu ya. Misalkan Nike itu yang tanda centang ke atas. Atau kalau Adidas itu yang piramid ya, segitiga itu ya, segitiga kemudian ada piramidnya itu. Nah, itu adalah trademark mereka ya. Kalau yang BMW itu logonya apa, kemudian Mercedes, nah itu trademark. Nah, itu mahal ya bikinnya ya. Nah, trademark itu bikinnya mahal tuh. Kayak Pertamina itu kan Pertamina itu 3 warna ya. 3 warna jajaran genjang gitu ya. Nah, itu bikinnya mahal itu untuk trademark untuk logo-logo kayak gitu ya. Jadi nggak bisa seenaknya langsung misalkan mau logonya kayak gitu ya, itu nggak boleh. Kemudian trade name. Nah, kalau trade name ini lebih ke itu ya. Biasanya nama pasar yang dikenal. Kayak Coca-Cola. Ya, jadi nggak boleh bikin produk yang mirip-mirip gitu ya. Nggak boleh bikin produk yang mirip-mirip. Coca-Cola. Kalau di Indonesia kan ada ya. Cola-Cola itu kan sebenarnya mirip tuh. Ya. Kalau bisa saja dituntut tuh kalau misalkan yang mirip-mirip gitu ya. Kemudian ya, ini untuk aset-aset tetap yang tidak berwujud ini diamortisasi. Jadi kalau tadi yang aset tetap berwujud mengalami depresiasi, sumber daya alam yang barang tambang mengalami depresi, kalau intangible aset mengalami amortisasi, kecuali goodwill. Ya, jadi goodwill ini tidak diamortisasi, ya, tidak diamortisasi. Kalau jurnal amortisasi ya, jurnal amortisasi ini langsung saja ya, langsung ke akun yang bersangkutan. Jadi kita nggak pakai yang namanya accumulated amortization. Nah, tapi kalau mau amortisasi berarti debitnya adalah amortization expense, kreditnya langsung ke aset yang bersangkutan ya. Kreditnya langsung ke paten gitu atau langsung ke copyright gitu. Nah, goodwill tidak diamortisasi ya, tidak ada amortisasi untuk goodwill, tapi akan dites ya, akan dites tuh di tiap periode ya, tiap akhir periode goodwill itu akan dites ya, apakah mengalami penurunan nilai atau tidak ya, mengalami impairment atau tidak. Ya, jadi ada impairment test untuk goodwill. Nanti seperti apa? Ini akan kita pelajari detail di setelah UTS ya. Ini penyajiannya di neraca ya, intangible asset misalkan perusahaan memiliki development cost yang dikapitalisasi, kemudian goodwill dan intangible asset lainnya.
Nah, kalau development cost ini contohnya gini. Misalkan di perusahaan dia ada biaya untuk research and development ya. Untuk biaya penelitiannya gitu ya, research and development. Nah, biaya-biaya yang keluar di fase riset ya, biaya-biaya keluar di fase riset itu akan dicatat sebagai expense ya. Jadi kalau baru riset itu catatnya sebagai expense. Kalau sudah masuk fase development ya, sudah masuk fase development, ini akan dicatat sebagai intangible asset. Jadi ada dua fase gitu ya, ada fase riset, ada fase development. Nah, bedanya di mana? Nah, nanti perusahaan yang akan melakukan judgement ya, ini sudah bisa diakui di fase development atau belum. Biasanya secara umum gini contohnya misalkan Samsung mau bikin tipe HP baru. Nah, dia akan melakukan survei pasar ya, survei pasar dengan mensurvei itu para konsumernya gitu. Pengennya fitur-fiturnya yang ada di HP baru ini seperti apa. Nah, kalau yang masih survei seperti itu masih dalam fase riset. Belum ada bayangan bentuk HP-nya itu akan seperti apa. Nah, kalau sudah ada prototipenya, nanti setelah riset berkali-kali itu ya, dia terus-menerus kemudian timbullah prototipenya. Nah, prototipe inilah yang bisa dikembangkan. Nah, itu sudah mulai masuk ke fase development. Nah, untuk biaya-biaya yang di fase development itu akan dikapitalisasi ke intangible asset. Tidak lagi di-expense-kan. Jadi kalau yang riset hanya masuk sebagai expense. Nah, itu bedanya ya. Ini kalau ada research and development. Kemudian yang other asset ini adalah tadi ya aset-aset tetap, ini masih aset tetap ya, atau aset non current yang tidak bisa diklasifikasi sebagai long term investment, tidak bisa diklasifikasi sebagai PPE, plant property dan equipment, maupun sebagai intangible asset. Contohnya prepaid expense yang jangka panjang, misalkan polis asuransi selama 5 tahun gitu ya. Kemudian receivable yang jangka panjang. Jarang sih ya kalau piutang jangka panjang itu jarang. Kalau piutang dagang itu biasanya masuknya ke current ya. Ini contohnya saja. Kemudian aset-aset yang ada di dana-dana khusus tadi ya. Jadi aset-aset misalkan yang ada di di dana pensiun. Nah, itu ada yang namanya aset program. Nah, itu masuknya ke ini other asset di sini. Kemudian property held for sale ini seperti land for speculation tadi ya. Ya, seperti land for speculation tadi, tapi dia memang ditahan dulu, tujuannya nanti untuk dijual. Kemudian contoh lagi kas yang dibatasi atau kas yang disisihkan tujuan tertentu gitu ya, ada penyisian kas gitu ya. Jadi kasnya ini dijaga biar nggak semuanya misalkan keluar. Maka ini ada yang dipisahkan gitu ya, ada di restricted cash. Selanjutnya masuk yang bagian current ya. Batasan untuk disebut current atau non current, ingat ya, adalah 1 tahun atau 1 periode, mana yang lebih lama. Ya. Jadi kalau 1 periodenya 6 bulan, tapi 1 tahun itu kan 12 bulan. Kalau ada sekuritas ya, ada investasi yang berumur 9 bulan, berarti akan diklasifikasi sebagai current ya, sebagai current asset. Contoh-contoh untuk current asset di sini ada inventory, kemudian prepaid expense, piutang, ya, investasi jangka pendek, kas dan kas ekivalen. Ya. Jadi kas dan yang setara kas. Gitu. Yang setara kas itu apa saja gitu ya. Kemudian untuk basis penilaiannya di neraca ya, di neraca itu dia akan diukur atau dinilai sebesar apa ya. Jadi kita masuk yang di konsep measurement kemarin ya. Masuk di konsep measurement, kalau inventory itu akan dicantumkan atau disajikan di neraca itu sebesar LCNRV ya. Mana yang lebih rendah antara cost atau net realizable value ya. LOCON LCNRV ya. Kemudian kalau prepaid expense itu disajikan sebesar harga perolehannya. Kalau receivable ini disajikan sebesar net realizable value ya. Estimasi amount collectible itu net realizable value. Jadi account receivable dikurangi dengan AFDA.
Kemudian untuk investasi jangka pendek, nah tadi contohnya adalah trading ya, karena trading itu biasanya ya, dinilai sebesar fair value. Kemudian kalau kas dan setara kas sudah pasti sebesar fair value-nya, nilai wajarnya. Nah, inventory nanti di disclose ini berarti diungkapkan di notes to financial statement ya. Jadi di catatan atas laporan keuangan itu harus diungkapkan tuh ya, harus diungkapkan, di disclose ya. Basis penilaiannya apa? Ya, basis penilaian apa? Ya, misalkan nih LCNRV tadi gitu ya. Kemudian asumsi biayanya apa ya? Asumsi arus biayanya apa? Apakah menggunakan FIFO atau menggunakan average? Nah, itu harus dicantumkan di CALK, catatan atas laporan keuangan. Penyajiannya di neraca, current asset, inventory, sekian ya. Ini juga ya, ini bisa sebenarnya bisa dari kas dulu ya, bisa dari kas dan setara kas, kemudian short term investment gitu. Jadi bisa dibalik ya. Dibalik dimulai dari yang paling liquid ya, dimulai dari yang paling liquid, di sini adalah kas. Kalau yang di sini ini disajikan dari yang paling tidak liquid ya. Kemudian piutang ya. Piutang ya itu penyajiannya di neraca itu kan account receivable dikurangi dengan AFDA. Nah, AFDA-nya itu ya nanti AFDA itu ini untuk mengantisipasi yang uncollectible tadi ya. Jadi untuk melakukan estimasi penyisian piutang tak tertagihnya ya. Kemudian kalau misalkan receivable-nya ini digunakan sebagai jaminan gitu ya. Misalkan dia punya utang gitu, punya notes payable tapi dijamin dengan piutang. Nah, itu harus dicantumkan tuh di CALK atau notes to financial statement. Nah, ini penyajiannya di neraca sama seperti aset tetap ya. Jadi langsung disandingkan ya, langsung di offset dengan akun kontranya ya, kontra akunnya. Jadi akun receivable langsung dikurangi dengan AFDA. Ya, di AFDA-nya tepat di bawahnya akun receivable. Lalu prepaid expense ya, prepaid expense. Jadi kasnya dibayar lebih dahulu, tapi bebannya dicatat kemudian. Ya, jadi kasnya dulu. Kita bayar kas dulu, ya, kita akan menikmati selama jangka waktu prepaid expense-nya itu. Ya. Contohnya prepaid insurance, ya, supplies, prepaid advertising, prepaid rent, prepaid tax. Nah, ini yang jarang nih di Indonesia nih ya. Prepaid tax, ya, kita bayar dulu pajaknya di muka. Nah, kalau di luar negeri ya, kalau di luar negeri itu mereka bayar dulu pajaknya, nanti baru disesuaikan di belakang, ya disesuaikan di belakang. Nah biasanya mereka dapat yang namanya tax refund gitu ya, pengembalian pajak. Karena biasanya yang prepaid tax-nya ini lebih tinggi tuh dari yang realisasinya. Nah, nanti baru dapat yang namanya tax refund. Gitu. Nah, kalau di Indonesia kita masih realisasi dulu ya, jadi income-nya dulu berapa, baru kenain pajak, ya, baru kenain pajak tuh, baru bayar, baru income tax-nya berapa, ya. Nah, di kita aja kadang kalau pembayaran di belakang aja masih itu ya, masih nggak mau bayar gitu, masih nggak mau bayar, apalagi kalau ini disuruh prepaid tax gitu. Ini penyajiannya kalau dari sisi apa? Ini di bawah inventory ya, kalau disajikan dari yang paling tidak liquid. Kemudian untuk short term investment, ini sama seperti tadi. Jadi secara umum kalau yang bentuknya short term investment itu biasanya yang bentuknya trading ya, yang trading saja. Kalau yang held for collection atau non trading equity, ini biasanya kalau di akhir tahun investasi, gitu ya. Jadi obligasinya sudah mau jatuh tempo nih dalam waktu 1 tahun, maka akan diklasifikasi sebagai current. Gitu ya. Kalau masih lama, dia akan diklasifikasi masih non-current saja. Tapi kalau yang sudah pasti current, ini adalah yang trading securities. Nah, ini penyajiannya di neraca, ya, short term investment. Kemudian kas, uang, ya, currency dan deposito. Ya, currency dan deposito itu adalah kas. Ya, secara umum terdiri dari itu. Kalau yang disebut kas ekivalen, ini sebenarnya sama seperti short term investment, tapi jangka waktu jatuh temponya itu sangat pendek gitu ya, sangat pendek, maksimal paling 3 bulan gitu ya. Nah paling 3 bulan. Jadi kalau di Amerika itu ada yang namanya treasury bond gitu, itu jangka waktunya itu paling 2 bulan, 3 bulan ya. Nah itu diklasifikasi sebagai kas ekivalen.
Ini kalau ada yang disisihkan ya, ada yang disisihkan, ini harus di-disclose, dicantumkan, diungkapkan ya, diungkapkan di CALK atau Notes to Financial Statement. Ini penyajiannya. Kemudian kita masuk yang bagian pasifa, gitu ya, ekuitas dan liabilitas. Kita mulai dari ekuitas dulu. Nah, di sini ekuitas bisa terdiri dari share capital ya, baik yang bentuknya share capital ordinary maupun share capital preference. Kemudian share premium. Share premium ini adalah selisih harga yang dibayar oleh investor ya, oleh pembeli saham gitu. Biasanya selisih harga pasar gitu dikurangi ya dengan harga par atau stated value ya. Jadi kalau nggak ada par biasanya diganti dengan stated value gitu ya. Nah, selisihnya itu akan kita klasifikasi sebagai share premium ya. Baik nanti dari share premium ordinary maupun share premium preference. Selanjutnya return earning ya. Kalau share capital dan share premium ini adalah modal atau ekuitas yang berasal dari investasi pemilik ya. Investasi pemilik itu maksudnya modal saham ya, dari modal saham. Kalau yang return earning ini adalah ekuitas yang diperoleh dari akumulasi laba yang tidak dibagi ya. Akumulasi laba yang tidak dibagi ini. Undistributed earning ya. Jadi yang laba yang tidak dibagi ya, itu lama-lama ya akan menumpuk di return earning ya, akan terakumulasi di return earning. Terus yang dibagi apa? Nah, yang dibagi adalah dividen. Nah, yang dibagi adalah dividen. Nah, kalau dividen itu kan kalau di laporan return earning dia mengurangi return earning ya. Kemudian accumulated OC. Tadi salah satu sumbernya adalah penyesuaian ke harga wajar untuk apa? Untuk yang non trading securities. Atau nih satu lagi nih nanti yang kalian kenal di semester ini ada yang namanya tuh revaluasi aset tetap ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa aset tetap bisa jadi direvaluasi gitu ya. Tanahnya dinilai ulang. Tanah di Bintaro ini ya misalkan perusahaan di Bintaro gitu ya. Kalau dia menyajikan tanahnya ya, menyajikan akun tanahnya sebesar harga historis, nilai historis atau nilai buku, maka bisa jadi saat per meternya itu nilainya mungkin kurang dari 1 juta gitu ya ketika perolehan misalkan 20 tahun yang lalu. Nah, itu kan berarti nanti nilai di neracanya akan kecil ya. Wah, maksud sih tanahnya sekian. Nah, agar mencerminkan kondisi yang sekarang, maka dilakukan revaluasi. Nah, bisa jadi nanti tanahnya akan berlipat-lipat ya, akan menjadi mungkin 5-10 kali lipat ya, dari nilai bukunya. Ya, kan dulu tanah yang mungkin 30 tahun yang lalu mungkin hanya berapa sih kalau di sini gitu ya di Bintaro. Nah, sekarang itu bisa jadi lebih dari 5 juta per meter gitu. Nah, itu kalau dia menyajikan sesuai dengan harga wajarnya itu berarti perusahaan melakukan yang namanya revaluasi. Nah, nanti selisih revaluasi itu ya akan ada yang namanya kan berarti kayak semacam gain gitu ya. Nah, itu yang namanya nanti revaluasi yang kayak gain itu nanti akan terakumulasi di sini sebagai akumulasi OC ya. Jadi revaluasi aset tetap itu sebagai OC ya. Kemudian saham treasury ya. Saham treasury itu juga masuk bagian dari ekuitas ya. Tapi dia sifatnya apa? Sifatnya mengurangi ya. Sifatnya saldo normalnya itu dia saldo normalnya debit ya. Saldo normalnya debit nih treasury share. Kalau share capital, share premium, return earning, OC ini kan saldo normalnya kredit. Kalau treasury share ini saldo normalnya debit ya. Dia akan mengurangi ya. Karena share capital ya, share capital yang di sini ya, share capital maupun share premium dikurangi dengan saham treasury ya, itu ada mencerminkan apa? Mencerminkan outstanding share ya. Jadi kalau yang share capital yang di sini ini adalah yang sudah diterbitkan. Kalau yang treasury di sini adalah yang sudah terbit dan beredar ke pasar kemudian ditarik kembali. Nah, itu saham treasury. Ini yang NCI tadi ya, minority interest ya, porsi dari porsi dari ekuitas perusahaan anak gitu ya. Porsi dari ekuitas perusahaan anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan perusahaan pelapornya gitu. Jadi ini kepemilikan yang kecil ya.
Nah, ini nomor 6 tadi ya, kita pelajarinya di advance accounting saja. Ini penyajiannya di neraca ya. Jadi kalau treasury share ini mengurangi ya. Treasury share ini mengurangi ya. Kalau accumulated OC ini tergantung ya apakah dia loss atau gain ya. Kalau gain berarti menambah ekuitas, kalau loss berarti mengurangi ekuitas ya kalau untuk OC. Selanjutnya kita masuk ke liabilitas ya. Liabilitas, kewajiban ya, kewajiban yang apa sih? Kalau di sini kalau yang non current ya, kalau yang non current dan current untuk klasifikasi current dan non current ini sama seperti aset ya. Jadi satu siklus operasi normal atau 1 tahun mana yang lebih lama. Kalau dia di atas 1 tahun ya, berarti akan diklasifikasi di non current liabilitas. Nah, ada tipenya ya. Yang pertama itu adalah kewajiban yang muncul dari situasi kondisi pembiayaan tertentu, kemudian kewajiban yang muncul karena operasional biasa, atau kewajiban yang kemunculannya itu tergantung dari kejadian di masa yang akan datang ya. Kalau yang nomor 3 ini contohnya yang pensiun fund tadi ya, yang kalau yang dana pensiun ya. Jadi kalau perusahaan menyisihkan dana pensiun itu sebenarnya ada 2 sisi ya. Ada sisi aset, ada sisi kewajiban. Sisi asetnya adalah dana pensiunnya itu akan diinvestasikan ya, diinvestasikan yang nanti akan menghasilkan bunga dan sebagainya gitu ya. Nah, di satu sisi dia punya kewajiban untuk memberikan dana pensiunnya itu kepada karyawan ya. Nah, untuk yang obligasinya itu masuk yang di sini ya. Yang ini nih. Yang nomor 3 ini. Nah, kalau untuk yang nomor 1 misalkan kita lagi butuh dana nih, kemudian kita menerbitkan sertifikat obligasi. Kalau yang nomor 2 ini operasional biasa nih, biasanya yang bentuknya notes payable ya. Notes payable tapi yang jangka panjang. Ini penyajiannya di neraca ya. Bonds ini misalkan dia punya obligasi ya. Dia punya bonds yang jatuh tempo di tahun 2028. Kemudian yang current liability, yang jatuh temponya itu berarti maksimal 1 tahun ya. Nah, secara umum biasanya maksimal 1 tahun. Pakai ininya 1 siklus operasi atau 1 tahun mana yang lebih lama. Apa saja yang termasuk di sini? Utang yang dihasilkan dari perolehan barang dan jasa. Ini berarti apa? Account payable ya, yang nomor 1 account payable. Yang nomor 2 ini apa? Collection receive berarti ada kas yang diterima di muka ya, kas yang diterima di muka dalam rangka delivery barang atau jasa ya, barang atau jasa. Jadi kita menerima kas lebih dahulu, tapi kewajiban belum kita lakukan. Ini apa? Unearned revenue ya, unearned revenue di sini ya. Kalau untuk yang perusahaan jasa. Kemudian yang nomor 3, kewajiban-kewajiban lain ya yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 siklus normal atau 1 tahun. Nah, kalau ini banyak ya, ada salary payable, ada dividend payable, ada yang jangka waktunya itu pendek ya, relatif pendek. Ini contohnya yang di neraca ya, ada notes payable yang jangka pendek, kemudian account payable jangka pendek. Account payable pasti jangka pendek ya, interest payable, kemudian salaries and wages payable ya. Provisi terkait waranti. Waranti ini garansi ya. Jadi misalkan kita menjual produk, kemudian dalam 1 periode itu ada yang mengklaim kalau misalkan produknya itu rusak atau sebagainya. Nah, penggantiannya itu ini akan kita alokasikan ke waranti liability ya. Nih, provisi related to waranti ini waranti liability. Kemudian deposit receive from customer ini yang uang muka dari customer, atau contoh untuk yang unearned revenue itu juga bisa ya. Nah, untuk penyajiannya untuk IFRS itu tidak ada, misalkan tidak mengatur standar khusus ya, tidak mengatur ini bentuknya harus sekian, harus kayak gini. Nah, kalau yang umum digunakan ini adalah yang bentuknya account form ya. Account form itu yang bentuknya T ya, atau T form kayak gini. Ya.
conform itu T-form yang sebelah menyebelah, yang sebelah kiri adalah aset, yang sebelah kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Itu yang bentuknya a conform atau T-form ya, T ya, bentuknya form T. Atau satu lagi yang bentuknya report form atau I-form, I ya, bentuk I. Ya, kalau ini jelujur langsung ya dari atas ke bawah itu dimulai dari aset ya, kemudian liabilitas dan ekuitas. Ya, ini contoh bentuk yang report form atau I-form ya. Jadi langsung ke bawah, yang jelujur ke bawah tuh aset, ekuitas dan liabilitas. Ini boleh dari current dulu boleh ya. Nah, jadi kalau ini non current dulu baru current. Nah, kalau kita boleh nih, boleh current dulu baru non current, silahkan. Untuk yang ekuitas liabilitas juga boleh dari liabilitas dulu ya. Liabilitasnya dimulai dari non current dari current liability, kemudian non current liability, baru bawahnya ekuitas. Itu boleh. Nah, ini yang neraca ya, ini yang neraca. Selanjutnya kita masuk ke cash flow. Nah, sebelum masuk ke cash flow, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada? Belum ada, Bu. Ya. Oke, bisa lanjut dulu ya. Oke. Sekarang yang statement of cash flow, ini saya juga hanya akan mereview ya. Kalau yang statement of cash flow ini asumsi saya kalian sudah hatam ya, karena sudah jadi bahan UAS yang semester lalu. Untuk cash flow ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya yang nanya nih kalau cash flow. Nah. Untuk cash flow ya, untuk metode penyajiannya ada berapa metode? Ada dua. Ya, dua. Apa dan apa? Direct method sama indirect. Ya, indirect dan direct ya, indirect dan direct ya. Dua-duanya keluar ya, yang kemarin ya. Dua-duanya bisa ya, indirect dan direct method. Kemudian kalau dari segi penyajian untuk klasifikasi aktivitasnya, ada berapa aktivitas? 3. Oke. Yang pertama ya, yang pertama apa? Operating. Cash flow from operating ya. Yang kedua, Cash flow from investing dulu ya, investing. Kemudian yang ketiga, cash flow from financing. Ya. Untuk yang operating itu yang operating kalau kita misalkan menyajikannya dengan metode indirect, maka kita mulai dengan menyajikan apa dulu? Loss atau net income. Ya, net income atau net loss yang ada di income statement ya. Jadi kita menggunakan akun-akun yang ada di income statement ya kalau untuk yang metode indirect. Kita cantumkan dulu net income atau net loss-nya ya. Lalu akun-akun yang ada di net income, nah, mana saja yang harus ditambahkan? Depresiasi ya, depresiasi. Lalu Loss on sale apapun ya, loss on sale aset tetap, loss on sale investment gitu ya. Nah, kemudian decrease account receivable. Unrealized loss, Bu. Ya, entar dulu yang apa yang current aset entar dulu, karena saya tambah current liability entar dulu nih. Yang di akun yang di income statement. Udah ya, berarti yang menambah adalah depresiasi ya. Amortisasi ya, kalau ada ya. Berarti sejenis ya, yang sejenis depresiasi gitu ya. Kemudian loss tadi ya harus kita tambahkan. Kenapa kita tambahkan? Karena dia realisasinya belum ada. Realisasinya belum ada. Oh. Gini, yang kita tambahkan itu maksudnya adalah ya, kita melihat di income statement itu kita keluarkan ya, maksudnya kita keluarkan untuk hal-hal atau akun-akun yang sifatnya itu non cash ya, yang sifatnya itu non cash tuh kalau yang ada di income statement. Contohnya depresiasi.
Ketika perusahaan menjurnal depresiasi, jurnalnya apa? Beban depresiasi, debit, kreditnya adalah akumulasi. Nggak ada kas yang keluar kan ya? Tidak ada kas yang keluar. Tapi di income statement, dia apa? Mengurangi kan ya? Nah, mengurangi itu sebagai beban, dia mengurangi. Maka kita netralkan efeknya. Ya, kita netralkan efek pengurangannya tadi. Jadi kalau di net income dia sebenarnya tadinya mengurangi, maka agar netral karena dia sifatnya non kas harus kita tambahkan. Gitu. Sebenarnya penambahan atau pengurangan ini untuk mengeluarkan hal-hal yang sifatnya non kas, gitu ya. Tadi misalkan depresiasi, kemudian loss. Kalau loss mengapa? Karena secara kasnya nanti sudah tercantum di bagian investing. Jadi kalau ada gain atau loss-nya itu harus kita keluarkan ya di bagian operating-nya. Ya, tadi yang ditambahkan depresiasi dan sejenisnya dan loss. Kemudian yang kita tambahkan berarti apa kalau yang ada di akun apa? Yang ada di income statement berarti gain ya. Nah, gain itu juga secara kasnya ya, secara kasnya misalkan kita jual aset, secara kasnya itu sudah tercermin nanti di bagian investing. Maka gain-nya ya ketika di income statement itu menambah, itu harus kita netralkan efeknya. Jadi kita kurangkan. Gitu ya. Jadi untuk mengeliminasi hal-hal yang sifatnya non kas yang ada di income statement. Nah, selanjutnya baru kita bergerak ke neraca ya. Kita bergerak ke neraca, kita lihat di bagian mana kalau untuk yang operating activities. Current asetnya. Current asset dan Current liability. Ya, current asset dan current liability. Nah, untuk yang current asset ya, yang current asset. Misalkan piutangnya itu tahun lalu dan tahun ini nilai piutangnya itu turun 1.000 ya, nilai piutangnya selisihnya turun 1.000. Maka 1.000 ini ditambah atau dikurangkan ke net income. Ditambah, Bu. Ditambah, oke, ya, mantap ya, ditambah ya. Nah, kalau ini kita pakai gambaran kayak gini ya. Kalau ada piutang yang turun ya, berarti piutangnya dilunasi, ya kan? Piutangnya dilunasi berarti kita menerima apa? Kita menerima kas. Nah, berarti akan kita tambahkan ya. Jadi penurunan current aset itu akan menambah ya, akan ditambahkan ke net income kalau di cash flow. Sebaliknya kalau nilai piutangnya itu naik ya, nilai piutangnya itu naik, kita gunakan kita gunakan asumsi atau persamaan gitu ya. Kita gunakan ilustrasi, misalkan kalau piutang naik berarti kita kayak ngasih pinjaman gitu kan ya. Kalau kita ngasih pinjaman berarti kas kita keluar. Berarti kalau ada piutang yang naik, ya, nilai selisih kenaikannya itu akan kita kurangkan karena ada kas yang keluar. Nah, kita pakai filosofi seperti itu ya. Nah, itu bisa diterapkan untuk seluruh jenis current asset ya, tidak hanya piutang saja. Yang inventory juga seperti itu, yang prepaid expense seperti itu. Cuma untuk contoh mudah pemahamannya biasanya menggunakan yang account receivable gitu ya. Sekarang kalau yang bagian current liability ya, bagian current liability. Kalau misalkan ya current liability-nya dari periode lalu ke periode sekarang, current liability-nya turun 1.000. Maka penurunannya 1.000 itu, yang 1.000 itu akan ditambahkan atau dikurangkan ke net income. Kurangi ya. Karena kita pakai bayangan kayak gini. Nah, kalau ada utang kita berkurang, berarti kita membayar utang, ya kan? Kita membayar utang. Kalau kita membayar utang, berarti kasnya keluar. Sehingga penurunan utang itu nanti penurunannya ya sebesar deltanya ya, delta penurunannya itu akan kita kurangkan ke net income untuk penyajian cash flow from operating. Dan ini berlaku untuk semua jenis current liability kecuali satu ya.
kecuali dividen payable. Ya. Kalau dividen payable nanti kita gunakan untuk perhitungan dividen yang dibayarkan yang di bagian financing. Jadi kalau nanti di bagian operating nggak masuk ya kalau yang dividen payable ya. Meskipun dia sifatnya sebenarnya current, tapi nggak masuk dalam perhitungan yang operating activities untuk yang cash flow-nya. Gitu ya. Nah, baru tuh kita peroleh nanti net cash flow from operating. Kemudian kalau itu investing ya. Yang investing ini diperoleh dari mana saja? Itu ada itu. Pembelian. Yang kas masuknya dulu, penerimaan kasnya atau kas receipt-nya diperoleh dari Sell. Penjualan fixed Bu. asset. ya. Fixed asset. Nah, kurang lengkap. Penjualan secara kas. Cash. Ya, penjualan secara kas. Kalau dia misalkan penjualannya itu tidak secara kas, dalam arti misalkan kita melepas aset tetap, tapi kita menerima misalkan dalam bentuk investasi atau dalam bentuk selain kas, berarti tidak masuk di laporan kas yang dari kegiatan investasi. Ya. Jadi yang masuk di kegiatan investasi ini yang benar-benar ada cash flow-nya, benar-benar ada arus kas masuk atau arus kas keluarnya. Nah, kalau berarti tadi masuknya dari penjualan aset tetap dan investasi jangka panjang ya, jadi tidak hanya aset tetapnya saja, tapi juga investasi jangka panjang. Nah, itu masuk di investing activities. Berarti kalau kas keluarnya ya, kas paid-nya itu berasal dari kegiatan yang seperti apa contohnya? Beli aset tetap secara cash. Ya, beli aset tetap secara cash. Nah, atau beli investasi jangka panjang secara cash. Oke, sip. Sekarang yang financing ya, Kalau financing untuk kas yang diterima, kas receive dari kegiatan financing itu berasal dari mana saja? Penjualan saham. Penerbitan saham. Ya, penerbitan atau penjualan saham secara kas. Ingat secara kas ya, karena belum tentu kita menerbitkan saham kemudian kita menerima kas. Nah, kalau kita menerbitkan saham dan kita menerimanya tanah misalkan, itu nggak akan masuk di sini ya, nggak akan masuk di aktivitas financing. Ya. Jadi yang hanya penerbitan dan penjualan saham yang secara cash. Berikutnya kegiatan apa lagi? Menerbitkan utang jangka panjang, Bu. Ya, menerbitkan utang jangka panjang secara cash juga ya. Kita menerbitkan obligasi, kemudian kita menerima kas dari penerbitan obligasi tersebut. Lalu untuk kas keluarnya, untuk pembayarannya, untuk bayar apa saja? Bayar dividen. Ya, bayar kas dividen. Jadi dividen yang dalam bentuk kas saja ya. Kalau perusahaan mengumumkan adanya dividen saham ya, yang diumumkan dividen saham, maka nggak akan masuk di sini ya. Ya, yang masuk di sini hanya dividen kas saja. Nah, sama kalau ada pelunasan ya, pelunasan utang-utang jangka panjang atau penebusan saham, itu juga masuk pengeluaran kas from financing activities. Oke, masih ingat ya berarti ya, ini alur inflow sama outflow-nya tadi yang kita bahas. Kemudian penyajiannya tadi ya dari yang operating dulu, kemudian investing dan financing. Untuk yang operating tadi kan yang kita bahas yang pakai metode tidak langsung ya, indirect. Kalau yang metode langsung, apa saja yang disajikan yang di aktivitas operating? Penerimaan kas, Bu. Ya, penerimaan kas dari Customer. Ya. Kita akan mencantumkan penerimaan kas dari customer ya. Masih ingat caranya? Nanti kan itu kan open book ya, nanti bisa dilihat ya caranya seperti apa ya.
Nah, kita akan menyesuaikan salesnya dengan piutangnya ya. Kita akan gunakan akun saldo sales revenue dan piutangnya ya, kenaikan atau penurunan piutangnya. Cash receipt-nya cuma satu ya, hanya cash receipt from customer saja. Kemudian cash paid-nya ya, pembayaran cash-nya yang pertama untuk apa? Kalau yang metode langsung. Supplier. Untuk supplier ya, untuk supplier ini yang kita beli barangnya gitu ya, yang untuk supplier. Kita akan menghitungnya dari COGS ya, COGS, kemudian kita sesuaikan dengan kenaikan atau penurunan inventory dan kenaikan atau penurunan dari account payable. Kemudian yang berikutnya cash paid untuk Operating activities ya, untuk operating cash paid for operating. Dengan catatan untuk beban depresiasinya harus kita keluarkan ya. Jadi operatingnya itu ya, operating expense-nya itu tanpa depresiasi ya, tanpa depresiasi. Selanjutnya cash paid untuk income tax. Untuk income tax. Nah, dan yang terakhir cash paid untuk Interest ya, untuk interest. Ini contoh sederhana ya, ini satu contoh sederhana aja. Ini ya, segmen lah buat kalian ya. Misalkan saldo 1 Januari 2019 ya. Ini perusahaan baru pertama kali beroperasi. Jadi saldo awalnya ya, saldo di 1 Januari 2019 masih nol semua ya, masih nol semua. Kemudian ini perusahaan menerbitkan 50.000 lembar saham dengan seharga par ya, parnya $1, diterbitkan senilai 50.000 cash. Nah, ini penerbitan saham dengan cash. Nah, ini nanti masuk di kegiatan financing ya. Kemudian perusahaan menyewa kantor ya, perusahaan nyewa kantor, nyewa furniture, nyewa peralatan. Jadi dia sewa semua nih Mas, ini alat-alat aset-aset non kasnya dia masih sewa semua ya, kebanyakan ya, selama tahun pertama tersebut. Nah, di pertengahan tahun dia hanya membeli apa nih? Hanya membeli tanah ya secara cash senilai 15.000. Nah, beli tanah, beli aset tetap. Ini nanti masuk di kegiatan investing ya. Ya, cash paid for investingnya sebesar 15.000 nanti di sini. Di sini disajikan komparatif neraca ya, neraca komparatif di awal 2019 dan di akhir 2019. Nilai tanahnya naik 15.000 karena tadi dari pembelian ya. Kemudian nilai piutangnya naik 41.000. Ini nanti kita gunakan di kegiatan operating. Nilai kasnya yang 31.000 ini yang jadi kunci ya. Jadi kunci. Nanti net cash flow-nya totalnya harus 31.000 ya, net cash flow-nya. Kemudian modalnya ya, share capitalnya naik 50.000 dari penjualan sahamnya tadi. Nilai return earning-nya ya, return earning-nya naik 25.000. Kemudian account payable-nya naik 12.000 ya, naik 12.000. Ini nanti kita gunakan untuk penyajian yang account payable itu berarti yang operating activities ya. Selanjutnya income statement-nya selama tahun 2019. Pendapatannya 172.000, operating expense-nya 120.000, net income-nya 39.000. Di sini ada tambahan, terdapat dividen ya, terdapat dividen senilai 14.000 yang dibayar tahun tersebut. Ya, yang dibayar tahun tersebut. Nah, untuk mencari dividen yang dibayar itu bisa dicara, misalkan di sini nggak diketahui nih. Nah, misalkan di sini nggak diketahui, maka kita bisa cari ya. Kita cari berapa sih dividen yang dibayarkan itu dengan cara ya return earning awal ya, return earning awal kita tambahkan dengan net income ya, tambah net income dikurangi return earning akhir. Itulah dividen yang dibayar. Jadi 0 ditambah 39.000 dikurangi 25.000. Berarti 14.000. Cocok ya. Nah, jadi itu. Misalkan di sini additional information-nya nggak disajikan nih. Kita bisa mencari sendiri untuk nilai dividen yang dibayarkan. Sekarang kita sajikan dari kegiatan operating dulu ya. Operating dulu. Kemudian investing, financing gitu. Baru
nanti kenaikan atau penurunan totalnya. Oke, sekarang yang operating, ya operating dari sini ya. Untuk yang operating kita mulai dari net income dulu ya, nih net income-nya 39.000. Kemudian kita lihat yang di akun net income yang harus disesuaikan. Perusahaan tadi belum punya aset tetap ya, jadi belum ada depresiasi, ya kan? Nih. Dia belum ada depresiasi, ya. Jadi tidak perlu ada penyesuaian yang ke net income ya. Jadi kita hanya dari yang selisih current asset dan current liability untuk yang soal ini ya. Nah, kita lihat kenaikan dari di sini ada kenaikan account receivable 41.000. Nah, tadi kenaikan account receivable akan kita kurangkan ke net income. Kemudian untuk account payable-nya di sini naik 12.000. Untuk kenaikan account payable akan kita tambahkan. Sehingga net cash flow from operating-nya adalah 10.000. Ya. Ya, kemudian untuk yang investing ya. Investing tadi terkait perolehan dan penjualan untuk aset tetap dan investasi jangka panjang. Ya, perusahaan tadi hanya beli tanah aja ya. Nah, berarti ada cash paid ya. Jadi hanya ada pengeluaran kas senilai 15.000. Sedangkan untuk yang financing ya, dia akan ada penerimaan kas dari penerbitan saham senilai 50.000 dan pengeluaran kas senilai 14.000 untuk dividen. Ini penyajiannya di statement of cash flow. Masih bisa ya bikin seperti ini ya. Cash flow from investing-nya, financing-nya, sehingga kenaikan kasnya pas 31.000. Saldo kas awalnya 0, ya saldo kas akhirnya 31.000. Ya, untuk penyajian ini, ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau yang operating nanti tinggal menyesuaikan kalau dia misalkan bentuknya bentuk yang direct method ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Ya. Insya Allah bisa. Ini contoh ini kita lewati saja. Ini juga relatif mudah. Kita ke laporan yang terakhir. Kita laporan yang terakhir. Ini kegunaan kasnya ya, kegunaan kasnya. Ini untuk menyusun rasio-rasio juga ya. Rasio. Nah, ini menghitung free cash flow ya. Free cash flow kita peroleh dari cash flow from operating-nya dikurangi dengan kas pembayaran kas untuk yang pengeluaran untuk beli aset tetap dan sebagainya ya, capital expenditure ya, untuk beli aset tetap ya. Kemudian dikurangi dengan pembayaran untuk dividen. Nah, ini sekarang yang laporan keuangan terakhir ya. Ya, ada yang namanya notes to financial statement atau catatan atas laporan keuangan. Ini biasanya kalau di laporan keuangan perusahaan itu justru yang paling tebel ya, yang paling tebel. Ini isinya menjelaskan ya, isinya penjelasan dari laporan-laporan keuangan yang lain. Jadi menjelaskan ya, menjelaskan metode yang dipakai untuk inventory seperti apa, menjelaskan metode yang dipakai untuk depresiasi aset ini itu apa gitu ya. Kemudian estimasi, misalkan estimasi residual value-nya berapa, itu dijelaskan semua di CALK ya, di notes to financial statement. Ya, ini kebijakan-kebijakan akuntansinya ya. Kemudian biasanya tuh yang di catatan awalnya itu dijuduli ini ya, summary of significant accounting policy ya, kebijakan akuntansinya seperti apa. Ini terkait metode dan sebagainya ya. Ini harus angka-angkanya gitu ya. Penjelasan dari angka-angkanya ya, nilai kalau di laporan laba rugi misalkan depresiasi itu kan langsung kita sajikan secara angka tuh. Nah, itu nanti untuk rinciannya baik metode maupun angka-angka perolehan perhitungannya seperti apa itu dijelaskan, dicantumkan, didisclose, diungkapkan di notes to financial statement tersebut. Kalian bisa nanti cari di laporan keuangan perusahaan ya. Nah, ini yang bagian paling tebelnya tuh ya, notes to financial statement.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau cash flow tadi insya Allah khatam ya. Nggak ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, insya Allah bisa ya kalau yang ini terutama terkait penyajiannya sih ya untuk yang income statement maupun neraca ya itu ke penyajiannya ya ke penyajiannya. Nanti kalau detail-detail per akunnya itu nanti kita bahas setelah ini ya. Kita baru nanti masuk ke akun kas ya. Kita masuk ke akun kas. Nah, kemudian kita masuk ke akun piutang itu nanti detailnya setelah di pertemuan minggu-minggu depan.